Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo yang dirahmati Allah. Marilah yang pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan hari ini, karena ridhonya lah kita dapat melaksanakan tugas ini dalam rangka siraman rohani. Salat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada tabi'in, sahabatnya, umat Islam, bahkan umat manusia seluruh dunia. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan tema tentang pandangan agama Islam terhadap disabilitas. Allah menciptakan manusia tidak sempurna. Ciptaan Allah kepada manusia berupa jasmani maupun rohani. Namun, Allah menciptakan itu tidak sempurna. Untuk itu, manusia diperintahkan untuk berbuat baik, bekerja sama, saling menghormati, saling tolong-menolong, membantu sama lain, sehingga apa yang menjadi tujuan hidupnya bisa tercapai. Adapun pengertian disabilitas, kalau zaman dulu itu diartikan disabel atau disability, artinya orang yang cacat, yang menjadi beban bagi orang lain. Pengertian ini menyebabkan orang disabilitas tidak mendapatkan perhatian, tidak ada ikhtiar untuk mendidik, melatih, mengembangkan, sehingga tidak berdaya guna baik dirinya maupun orang lain. Seiring dengan perkembangan waktu, pengertian orang cacat itu dikatakan sebagai disabilitas, yang artinya orang yang berkemampuan dan berkebutuhan khusus. Artinya orang itu punya kemampuan, insya Allah dengan dididik, dilatih, dikembangkan, insya Allah potensi bakatnya, inteligensinya bisa berkembang maksimal. Bahkan disabilitas itu kadang bisa melebihi kemampuannya daripada manusia yang diberi anugerah kesempurnaan jasmani dan rohani. Di antara orang-orang tersebut, misalnya kalau di Kemenak itu ada tokoh yang namanya Dr. Ahmad Sholih, SAG MSI. Juga di kalangan musik ada Putri Aryani. Juga di kalangan olahraga ada Muhammad Bejita, Jendi Panggabean. Mereka itu punya kekurangan fisik, tetapi karena dididik, dilatih, dikembangkan, akhirnya prestasi beliau itu melebihi kancah nasional bahkan internasional. Para pemirsa YouTube Kementerian Agama Kulon Progo, adapun pandangan agama Islam terhadap disabilitas, bahwa dalam ayat Al-Quran ada 26 surat yang membahas tentang ini, sedangkan ada 33 ayat yang membahas tentang orang yang cacat rohani, cacat akidah. Sementara ayat Al-Quran yang membahas cacat mental, cacat fisik itu hanya 5 ayat. Jadi ada 38 ayat yang 33 itu membahas
cacat akidah, cacat mental, sementara yang 5 ayat itu membahas cacat fisik. Dalam Al-Quran itu dikatakan orang cacat adalah orang yang diantaranya mendustakan risalah Nabi, mensekutukan Allah, tidak menggunakan panca indera untuk menelaah dan menerima kebenaran, membuat kerusakan bumi, memutuskan silaturahmi, mengingkari datangnya hari akhirat. Di antara contoh ayat Al-Quran yang menunjukkan orang mempunyai kecacatan rohani, yaitu dalam surat An-Naml ayat 80 sampai 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summat du'a'al haqqil mubin. Sungguh engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar, dan tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling dari ke belakang. Wala anta bihadil umyi an dolalatihim in tusmi'u illa may yu'min la yu'min bi ayatina fahum muslimun. Dan engkau tidak dapat memberi petunjuk orang yang buta dari kesesatannya. Engkau tidak dapat menjadikan seseorang pun mendengar kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, lalu mereka berserah diri. Jadi itu kaitannya dengan dakwah Rasulullah pada waktu itu, juga dakwah sekarang ya. Apabila sudah banyak kiai, ustadz, guru ngaji, kita sudah menyampaikan Al-Quran, hadis, juga ajaran-ajaran Islam lainnya kepada masyarakat, masih juga masyarakat tidak mau menerima agama Islam atau belum mau menerima agama Islam, bisa juga belum mendapatkan hidayah ataupun tidak mendapatkan hidayah. Itu karena punya telinga tapi tidak dapat mendengar, punya mata tidak dapat melihat. Kemudian 5 ayat yang membahas disabilitas dalam arti cacat fisik. Ada 5 ayat. Di antaranya surat Ali Imran ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Hai orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Di sini ditegaskan kata mengingat Allah dengan berdiri, duduk, atau berbaring itu terkandung makna. Dalam mengingat Allah boleh dengan berdiri, tidur, duduk dengan kursi panjang, kursi pendek itu bebas. Kemudian ada kata-kata memikirkan ya. Jadi ini semua manusia mempunyai kesempatan yang sama ya. Jadi orang yang duduk dengan zikir, memikirkan ciptaan Allah, mempunyai kesempatan sama dalam keadaan apapun orangnya, apapun cita-citanya, berpikir tentang pendidikan, politik, kesehatan dan sebagainya. Di sini ayat ini menegaskan ayat-ayat disabilitas untuk bebas berkreativitas sesuai kemampuan dan bakatnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala yanzuru
ila qulubikum wa a'malikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinna yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang rupamu dan kekayaanmu, tetapi memandang hatimu dan perbuatanmu. Di sini rupa ya. Namanya rupa, ada yang cantik, mungkin dinilai kurang cantik, ada yang ganteng atau kurang ganteng, tapi kalau dilihat dari status laki-laki dan perempuannya, setiap wanita pasti cantik, setiap laki-laki juga ganteng. Ini jadi namanya cantik juga tiap masa berbeda kriterianya. Kalau dulu cantik kriterianya begini, agak gemuk, cantik. Kalau sekarang yang bodinya tinggi, yang kulitnya putih, yang rambutnya lurus. Nah, itu juga kepentingan dari orang pembuat resep. Bagaimana supaya kulitnya putih, bagaimana supaya rambut lurus, bagaimana supaya badan tinggi. Nah, begitu. Jadi itu tidak menjadi ukuran karena setiap masa kriterianya cantik itu akan berubah. Kemudian kekayaan. Nah, jadi Allah tidak melihat sugih orane nggih. Sugih orane itu tidak dinilai oleh Allah. Tetapi Allah memandang hatimu. Hatimu itu punya akidah enggak? Bersih enggak? Dan akhirnya diwujudkan dengan perbuatanmu. Hatinya punya keimanan, perbuatannya sesuai dengan apa yang diimankannya tadi. Jadi antara keimanan dan hatinya itu sinkron. Kemudian hadis yang lain diriwayatkan bahwa pernah Rasulullah itu sholat berjamaah. Kemudian ada sahabat yang mengeluh ketinggalan sholat berjamaah. Kemudian Rasulullah itu istilahnya duka, marah. Kemudian mengkritik pada jamaah dan imamnya. Kenapa Anda sholat keburu-buru? Padahal di sini ada seorang disabilitas, orang yang tunadaksa, yang berjalannya pincang. Ada juga orang yang mempunyai kepentingan lain, mau bekerja ataupun punya kepentingan yang lainnya. Kemudian ada juga suatu riwayat bahwa ada sahabat yang namanya Abdullah Ummu Maktum, itu dipercaya menjadi imam sholat pada zaman Rasulullah. Hal itu membuktikan bahwa yang bisa menjadi pemimpin itu bukan karena cacat tadi, pincang ya atau daksa, tapi semua orang yang mempunyai inteligensi itu bisa mempunyai kemampuan bisa menduduki semua jabatannya, kecuali kalau memang cacat mental itu baru enggak bisa. Kemudian ada lagi suatu kisah namanya Amr bin Jumuh. Nah, itu Amr bin Jumuh itu seorang yang pincang juga. Beliau itu sangat semangat sekali mengikuti perang pada zaman Rasulullah, yaitu perang Uhud. Dan keadaan kakinya yang pincang tadi, tapi semangat maju perang, akhirnya beliau itu wafat. Dan sedonya tadi tergolong sedo yang syahid. Suatu ketika Rasulullah berendika kepada putranya tadi, "Hei putra Abdullah, Amr bin Jumuh, bapakmu itu masuk ke surga sudah tidak pincang lagi." Nah, itu membuktikan bahwa seorang yang punya kecacatan ternyata bisa maju perang. Jadi orang yang punya cacat fisik yaitu tidak menghalangi untuk berlomba-lomba berbuat baik dalam kehidupan di dunia ini. Jadi pada akhir uraian tadi kami sampaikan bahwa
kesimpulannya adalah disabilitas adalah sebuah anugerah dari Allah. Seharusnya kita umat manusia menerimanya, membantunya, mendampinginya, mengembangkan agar disabilitas itu bisa berkembang dan maju secara maksimal, yang mandiri, yang memberi manfaat bagi dirinya, keluarganya, masyarakat, dan negara, lebih-lebih agama. Cukup sekian dari kami, banyak kekurangan dan kehilafannya. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.